Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa semua? Jumpa lagi dengan saya dalam channel Zaim Saidi. Topik kita kali ini adalah menyongsong zaman baru setelah akan runtuhnya sistem mulkan jabarian atau sistem ribawi kapitalisme. Sebagaimana kita saksikan hari-hari ini, proses pembusukan terus terjadi. Tapi sebelumnya tolong di-subscribe, di-like, dan di-share. Terima kasih. Islam hilang karena hilangnya otoritas, ya, dan ini terkait dengan ayat yang lain yang juga sangat populer, yaitu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan para pemimpin di antara kamu. Nah, hari ini umat Islam juga tidak mengerti dengan ayat ini, ya, bahwa ketaatan kita hanyalah kepada Allah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui para ulil amri. Gitu. Karena makna ulil amri hari ini sudah tidak dipahami karena prosedur dan proses umat Islam menjalankan kehidupannya sudah tidak lagi mengikuti apa yang disunahkan oleh Rasul SAW dan dilakukan oleh umat Islam dari generasi ke generasi, yaitu hidup dalam amr, bersama-sama dalam satu jamaah. Ya, dan karena itu ini ayat yang ketiga yang saya ingin sampaikan, yaitu wa'tasimu bihablillah jami'an. Ya, wa'tasimu bihablillah jami'an. Berpegang teguhlah kalian pada tali Allah secara berjamaah. Wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Nah, hari ini umat Islam juga tidak bisa mengerti apa yang dimaksud dengan berpegang pada tali Allah secara berjamaah. Tidak lain itu adalah ada kaitannya dengan yang sebelumnya, yaitu bahwa kita hidup secara berjamaah di bawah para ulil amri dalam satu amr, ya, sehingga kita bisa menjalankan apa yang diperintahkan, yaitu mentaati Allah, mentaati Rasulnya melalui para ulil amrinya. Karena para ulil amri ini, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi, memiliki tugas-tugas dan kewenangan yang memastikan bahwa cara hidup kita adalah mengikuti syariat Islam. Ya, maknanya adalah cara hidup kita adalah cara hidup yang mengikuti sunatullah, mengikuti fitrah, mengikuti rububiyah, di mana segala sesuatunya sudah ditetapkan oleh Allah SWT, dan itulah yang harus kita taati. Jadi rububiyah itulah yang harus kita taati, yang harus kita jalani, sehingga kita berkehidupan itu sesuai dengan fitrah, tidak bertentangan dengan fitrah. Nah, hari ini di dalam sistem modern ini, persis orang hidup keluar dari fitrah yang bermula dari ketidakadanya ketaatan kepada Allah SWT dan kepada Rasul SAW. Dan dengan demikian maka juga tidak ada ketaatan kepada ulil amri, karena ulil amri tidak ada. Gitu. Nah, jadi karena itu apa yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir As-Sufi adalah bahwa kita harus memulai kembali hidup sesuai dengan rububiyah ini dengan cara berjamaah. Ini tidak mudah pada hari ini karena kita sudah diprogram untuk hidup mengikuti satu sistem yang diawali dengan ketidakpatuhan kepada Tuhan, kepada Allah SWT. Karena manusia modern mengatakan bahwa kita sudah punya nalar, punya cara sendiri, dan karena itu kita bisa membuat model kehidupan sendiri, ya, yang kita tahu kemudian bentuk solid dari sistem buatan manusia ini tidak lain adalah sistem riba. Itu. Jadi kalau kita ingat benang merah dari apa yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir As-Sufi pada zaman ini adalah bahwa kita harus membebaskan diri dan keluarga kita dan masyarakat kita dari jebakan sistem riba. Tidak lain caranya adalah dengan kembali mentaati Allah SWT dan Rasulnya. Maknanya adalah kita mengikuti risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena kita tahu bahwa sebelum risalah Islam ini ada risalah-risalah lain. Ya, yang paling pokok diantaranya adalah yang sangat dominan kontras terhadap Islam adalah yang disebut sebagai risalahnya para ahli kitab. Yaitu risalahnya yang semula dibawa oleh Nabi Musa dan yang kemudian yang kedua dibawa oleh Nabi Isa. Tapi kita tahu bahwa dua risalah sebelum risalah terakhir dari Rasulullah SAW sudah menyimpang. Ya, jadi kita tahu bahwa penyimpangan-penyimpangan ini bermula dari penyimpangan atas tauhid dan kemudian penyimpangan atas hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. Nah, risalah yang terakhir
yang Syekh Abdul Qadir jelaskan pada kita dengan ditetapkanlah kiblat yang baru bagi umat Islam dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Nah, itu menutup seluruh risalah sebelumnya dan hanya tinggallah risalah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu berlangsung dari generasi ke generasi sampai datanglah masa di mana orang-orang mengatakan bahwa kita tidak memerlukan Tuhan. Yang kita sebut sebagai rasionalisme, sebagai humanisme, dan membawa tatanan baru, baik dari segi pemikiran, dari perilaku, sampai kepada sistem kehidupan yang berpuncak pada zaman modern ini adalah berlakunya sistem riba. Nah, tetapi kehidupan tidak berlaku linier, dan Syekh Abdul Qadir sudah selalu menjelaskan pada kita bahwa dengan mengacu pada Ibnu Khaldun, pada Polybius dan sebagainya, bahwa kehidupan itu mengikuti siklus. Dan ketika satu peradaban sudah mencapai puncaknya, maka dia akan tinggal menuju kepada keruntuhannya. Karena dari waktu ke waktu, satu peradaban itu tidak akan menjadi lebih baik dari peradaban sebelumnya. Gitu. Nah, kita hari ini berada di ambang batas perubahan zaman. Jadi Syekh Abdul Qadir mengatakan one world dying, another being born. Ya, jadi yang dalam proses kolaps dan mati itu adalah humanisme dengan model negara fiskalnya. Maka kata Syekh Abdul Qadir, kaum muda Islam ini harus bersiap untuk menyongsong zaman baru yang akan hadir kembali, yaitu zaman yang didasari kepada tauhid, kepada ketaatan kepada Tuhan. Karena humanisme sudah mentok, sudah terbukti 300 tahun, 400 tahun terakhir peradaban modern yang mengandalkan pada nalar ini gagal mensejahterakan umat manusia, gagal membawa manusia kepada kebaikan-kebaikan. Nah, karena itu 3 ayat yang tadi saya sitir itu harus kita pahami sebagai satu kesatuan, bahwa kita hidup berjamaah di bawah para amir, menjalankan risalah yang dibawa oleh Rasul SAW dalam ketaatan dan kepatuhan, dan dalam rangka menyongsong nomos yang baru, kehidupan yang baru, yang sudah kita lihat tanda-tandanya bahwa sistem yang berlaku selama 300 tahun terakhir ini dalam proses kolaps.